objektif. Objektifnya luminous weight, berarti kita tulis fungsinya adalah fungsi massa yang akan kita minimalkan. Ya, ini M ya. Luminous equation for objective. Kemudian identify constraint. Tadi kita sudah identifikasi constraint-nya adalah ini, must not yield. Ya, berarti terkait dengan shear strength. Ya, shear strength dari material. Ya, kita gunakan torsion formula. Kemudian eliminate three variable in the objective function by using the constraint. Jadi tadi kita gunakan constraint ini untuk mengeliminir R yang tadi kita definisikan sebagai free variable. Jadi ini kita dapatkan fungsi R, ya, R ini kita masukkan ke sini untuk mengeliminasi free variable R tadi. Ya. Jelas ya? Ya, jadi ini kalau yang masih senang yang instruksi yang detail, ya, mungkin bisa ikuti ini step by step, ya, satu persatu. Ya, mulai dari define design requirements, ya. Ini kalau diikuti, ya. Dari chapter 22 ini, dimana performance index P itu adalah resiprokal daripada jadi seper ini. Iya. Iya. Ini terkait, ya, performance, ya, itu adalah tadi setelah ini, gitu ya, yang di chapter, ya. Jadi ini intinya sebetulnya adalah ini ada dua conflicting requirements sebetulnya, ya. Ada dua conflicting argumen. Yang pertama ada pro atau massa jenis, ya. Kemudian ada strength, ya. Untuk mendapatkan performance yang kita inginkan apa? Dibalik berarti, ya. Kita ingin strength yang besar supaya performance meningkat, ya. Tetapi kita ingin juga rho-nya kecil, masanya kecil. Ya, jadi ini apa yang disebut dengan performance. Ya, kaitan dengan Q tadi. Jelas ya? Maksudnya. Jadi nanti di grafik juga yang digunakan adalah, ya, kan grafiknya seperti ini, ya. Kalau ini row, dan ini persamaan garisnya adalah seperti ini. Ya, nanti kita lihat. Ini tadi Q-nya, ini adalah P, terkait dengan performance. Ya. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Ya. Ya, buat yang mungkin lebih senang seperti ini, ya, step by step satu-satu, ini bisa juga diikuti, ya. Yang penting sama-sama sampai nanti hasil akhirnya akan sama. Kalau ini pertanyaannya tadi gimana? Terlalu detail apa? Saya agak terlalu cerewet nih pertanyaannya. Harusnya dikasih satu pertanyaannya udah bisa langsung jawab, ya. Ini buat review, ya, maksudnya kalau mungkin yang minggu lalu nggak kuliah nggak sempat baca supaya bisa contohin lagi. Nggak dikumpul kan, Pak? Kenapa? Wah, Pertanyaan yang bagus. pertanyaan yang bagus. Gak ngaruh kan ya Pak? Dikumpul aja dulu, nanti minggu depan diteruskan lagi. Ya. Saya ingin lihat juga sejauh mana. Oke. Nah, tadi intinya adalah kita mendapatkan performance index. Ya. Nah, sekarang stepnya sendiri seperti apa? Ya, metode ASBI itu ada dua tahap sebetulnya. Ya, ada tahap screening dan ada tahap ranking. Tadi tahap setting sudah kita bahas, ya. Ada screening, ada ranking. Ya, bedanya apa? Ya, screening itu adalah memilih, ya, what materials can do the job. Jadi material apa saja yang bisa melakukan fungsi tersebut. Yang nggak bisa udah langsung di drop. Ya,
mirip seperti misalkan orang buka lamaran pekerjaan ya, persyaratan minimalnya apa gitu, yang nggak bersama itu ya udah nggak usah kirim lamaran ya. Nanti kalau kirim pun nggak akan dilihat lagi. Ya. Jadi ini screening, ini atribut limit, dia ada batasnya, batas yang harus dipenuhi supaya dia bisa masuk sebagai kandidat material. Ya. Jadi ini pertanyaannya adalah untuk screening adalah pertanyaannya boleh ditulis ya, screening. Yang kedua. Kan itu mata dulu. What materials Nanti gimana? can do Absennya dua kali pas kali. the job? Ya, untuk fungsi ini kita pakai bahasa yang simpel aja. Kemudian berikutnya adalah ranking. Ada absen. Rankingnya apa? Nggak ada Ini absen. which Iya, sekali saja. materials Nggak tahu. ya Makanya. do better. Ya, mana material yang lebih bagus. Ya. Jadi ini ada screening dan ranking. Nah, terkait dengan ASCII chart, ya, dengan material untuk screening ini kita gunakan atribut limit, ya, atribut limit namanya, ya, atau batas properti, ya, batas dari sifat-sifat yang kita definisikan. Contohnya misalkan kekuatannya minimal 500 MPa, ya, ini adalah limit. Jadi kalau yang di bawah itu udah nggak perlu diperhitungkan lagi. Itu namanya atribut limit. Ya, ini bisa kita set atribut limit. Ini untuk screening. Ya, tapi bisa juga atribut limit ini digunakan nanti untuk material performance index dengan cara yang lain. Ini bisa juga. Ya. Tapi ini kita coba kita bisa lihat. Ya, ini screening. Kemudian untuk ranking, ya, ini yang kita gunakan adalah yang tadi kita turunkan adalah material performance index, ya, pada charts. Ya, kenapa kita gunakan ini? Karena kita ingin melakukan optimasi. Ya, optimasi itu diperlukan kalau tadi misalkan ada conflicting argumen di sini. Ya, yang satu ingin maksimal, yang satu ingin minimal. Ya, sehingga kita harus cari optimalnya di mana. Nah, optimalnya ini nggak selalu ini per ini. Ya, ini harus diturunkan dengan menggunakan fungsi dan constraint tadi. Ya. Jadi ini kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, ini atribut limit, ini simple. Jadi ini batas limitnya ini. Ya. Yang lebih bisa kita set, yang lebih kecil dari ini nggak lolos, harus lebih kecil dari ini, artinya yang lebih besar tidak lolos, atau harus lebih besar dari ini, yang lebih kecil tidak lolos. Jelas ya? Jadi ini untuk atribut limit. Mungkin secara grafikal gambarnya seperti ini. Ya. Jadi ini untuk yang A lebih kecil dari ini, berarti dia harus ada di sini. Ya. Yang di sini nggak diperhitungkan. Jelas ya? Berarti ini semua yang diperhitungkan adalah yang sini prosedurnya. Karena A-nya harus lebih kecil dari A. A ini karena satu persamaan garis kan berarti kan? Ya, persamaan garis berarti harus lebih kecil dari sini. Jelas ya? Kemudian bisa juga lebih besar misalkan. Artinya di sini modulusnya harus lebih besar dari 10 di sini. Misalkan, ya. 10 GPa. Berarti yang sini nggak kepake, yang dipakai yang di atas. Nah, kalau kita kombinasikan dua, berarti kita dapat search region-nya adalah yang ini. Ya, irisan irisan dari dua daerah ini. Jelas ya? Jadi nanti tinggal di sini saja material yang kita consider sebagai kandidat material. Jelas ya? Nah, untuk material index on chart ini kita punya persamaan seperti ini. Ini
tadi bentuk persamaannya seperti ini ya. Ini bisa linear seperti ini, apa bentuk proporsional, ya, sederhana seperti ini. Ini artinya E per rho-nya adalah konstan. Kalau kita tulis dengan bentuk persamaan, berarti E fungsi linear dari rho. Ya, karena kurvanya tadi adalah kurva diagramnya diagram logaritmik, ya, berarti ini kita buat logaritmik, ya, sehingga kita dapat persamaannya adalah persamaan garis lurus, ya. Atau kalau dia tidak proporsional linear, ya, misalkan pangkat setengah, ini bisa juga kita buat seperti ini, sehingga di sini slope-nya adalah 2, ya. Jelas ya, gambarnya? Ya. Yang tadi berarti masuk ke belum nggak ada di sini. Tapi kurang lebih seperti ini kan. Ini persamaan garisnya. Ya, ini adalah persamaan garis linear. Ya. Kenapa? Karena kurvanya adalah logaritmik skalanya. Skala logaritmik. Ya, jadi ini garis-garis yang tadi adalah linear. Ya. Garis-garis ini adalah linear. Oke, jadi ini sama seperti tadi, ya. Berarti untuk kasus seperti ini, search region-nya adalah yang sesuai dengan garis mana yang mau kita pakai. Ya. Misalkan kita pergunakan pilih satu garis. Ini adalah garis yang ini, ya. Maka kita bisa persempit pilihannya dengan menaikkan garis ini. Tentunya dengan kemiringan yang sama, ya. Sampai kita dapatkan di sini nanti, berarti material kandidatnya adalah ini. Jelas ya? Oke. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian bisa juga tadi atribut limits dan material performance index itu kita gabung. Ya, jadi ini digabung dengan atribut limit. Ya, kita dapatkan sebenarnya misalnya. Ya, bisa juga digabung seperti itu. Oke. Jadi secara umum kalau kita lihat lebih general, ya, ASCII methods ini itu dimulai dari seluruh material. Ini kelebihan dari ASCII methods, ya. Secara sistematis dia bisa melakukan proses pemilihan material, ya, dimulai dari seluruh material sampai nanti dapat final material choice. Jadi pertama tadi adalah translating, screening, kemudian ranking, kemudian berikutnya adalah refining dengan menggunakan supporting information, ya, dengan memperhatikan kondisi-kondisi khusus atau kondisi-kondisi lokal. Ya. Nah, jadi ini translate tadi adalah bagaimana kita menganalisis fungsi, constraint, objektif, dan variabel. Ya, kemudian screening, ya, kita mengeliminir material yang tidak bisa menjalankan fungsi. Ya, kemudian ranking itu kita memilih mana material yang bisa menjalankan fungsi dengan lebih baik, ya, bisa desain yang lebih baik. Kemudian supporting information ini yang agak sulit disistematisasi karena ini tergantung dari kondisi lokal, persyaratan lokal. Ya, persyaratan lokal ini misalkan Anda bekerja di suatu daerah, dia punya persyaratan misalkan untuk lingkungan yang khusus, ya, yang harus dipenuhi. Itu harus dikonsider. Itu nggak bisa secara sistematis, harus dilihat aturan setempat seperti apa, ya. Atau misalkan untuk bidang-bidang tertentu, misalkan untuk instalasi nuklir, ya, itu dia khusus juga persyaratan lokal, ya. Ini harus diperhatikan di sini. Ya, ini nggak bisa kita pelajari karena kasusnya berarti biasanya spesifik, ya. Ya, minimal kita bisa melakukan, ya. Jadi ini keuntungannya adalah kalau kita tidak ada ide harus melakukan apa, ya, setidaknya kita tahu, ya, step-step apa yang
perlu dilakukan. Oke, tadi kita sudah menyebut-nyebut mengenai material charts, ya, material charts. Ya, sebenarnya material chart itu apa? Ya, material chart itu sebenarnya diagram yang menggambarkan sifat-sifat dari material. Jadi sifat-sifat dari material itu digambarkan dalam suatu diagram. Nah, sifat-sifat material sudah pernah saya bahas di pekan pertama, ya. Itu ada yang sifatnya general, ya, seperti density atau price atau cost, ya. Ada yang mechanical, ya, yang tadi banyak kita gunakan adalah mechanical karena mechanical design, ya. Bisa juga thermal, electrical, atau juga optical dan environmental, ya. Ini sifat-sifat yang semuanya dituliskan nanti dalam suatu charts, ya. Nah, saya kira saya sudah jelaskan, ya, mengenai mechanical properties, ya. Ini secara sederhana bisa digambarkan. Mechanical properties itu dalam bentuk kurva tegangan, yaitu menggambarkan banyak hal, ya, menggambarkan fitness, menggambarkan yield strength, ya, menggambarkan toughness dan sebagainya dari material. Ini contoh untuk metal, tipikalnya seperti ini. Kemudian ini untuk polimer, ya, kurva tegangannya. Kemudian ini untuk ceramics, seperti ini. Kita lihat ceramics ini dia bersifat brittle, ya, toughness-nya rendah. Ini energi yang bisa diserap sampai dia manufacture itu sangat rendah, ya. Kemudian berikutnya hardness, kita lihat ini adalah local indentation, ya. Kemudian berikutnya fracture toughness, ya. Ini menggambarkan sensitivitas terhadap adanya crack dan crack propagation, ya. Kemudian berikutnya ini damping capacity, ya, jumlah energi yang diserap. Kemudian thermal conductivity, ini yang tentang mechanical properties yang banyak juga digunakan di dalam mechanical design. Thermal conductivity, kemudian ada thermal expansion, ya, bagaimana suatu logam itu apabila mengalami pemanasan dia akan bertambah panjang, ya, dan penambahan panjangnya harus dipertimbangkan dalam desain. Misalkan untuk jalan raya atau jembatan, ya, kita lihat, ya, kalau kita lewat malam-malam itu kan biasanya kerasa, ya, ada gap antara modul yang satu dengan modul yang lain, karena memang dikasih space, ya, untuk mengantisipasi thermal expansion, ya. Atau kadang-kadang thermal expansion juga dimanfaatkan, ya, misalkan untuk membuat termometer mekanik, ya, itu dengan menggunakan bimetal dengan thermal expansion yang berbeda, tapi dia bisa melengkung, ya. Jadi kalau kita punya bimetal, misalkan ini bisa dimanfaatkan juga. Ada bimetal, yang satu misalkan alfanya A, ini alfa B, ya. Kalau alfanya ini lebih kecil, berarti dia lebih besar, berarti dia akan melengkung ke bawah seperti ini kalau dipanaskan, kalau ada delta T, ya. Semakin panjang berarti semakin besar delta L-nya, ya, dia bisa membuat gulungan seperti ini, ya. Ini dimanfaatkan untuk misalkan termometer mekanik. Kemudian ini electrical resistivity, ya, ini juga penting. Misalkan bagaimana kita memilih material untuk menghantar tegangan tinggi, ya. Ini ada electrical resistivity, ya, atau electrical, kebalikannya ada electrical conductivity, ya. Kita ingin ya, ini biasanya pilihannya kalau tidak tembaga atau aluminium, ya. Tapi tadi kita perlu melihat juga, ya. Di sini kita lihat selain mengantarkan electrical loading, yang mengalami electrical loading, ya, mengantarkan listrik, dia juga mengalami mechanical loading, ya, karena beratnya sendiri.
Ya, apalagi kalau di daerah